Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang perkembangan bank di Indonesia. Next. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Itali, yaitu banca, berarti tempat penukaran uang, sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan dan bank pun bisa dibilang adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan. Menurut UU RI nomor 10 tahun 98, tanggal 10 November, tentang perbankan dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalur dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Biasanya diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat, sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Next. Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 10 tahun 98 yang menjelaskan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini jelas tergambar karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa. Next. Akan dibacakan oleh Rizaldi. Jasa perbankan. Jasa perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan dana baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain sebagai berikut. Jasa setoran seperti telepon listrik, air, jasa pembayaran seperti pembayaran gaji pensiun atau hadiah, jasa pengiriman uang atau transfer, clearing, penjualan mata uang asing, penyimpanan dokumen, jasa cek wisata. Next slide. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa, kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa. Bila ditelusuri secara dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran
uang, sehingga dalam sejarah perbankan dikenal dengan meja tempat penukaran uang. Di Indonesia praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok perdesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, bank umum syariah, dan juga BPR syariah atau BPRS. Dari waktu ke waktu kondisi dunia perbankan di Indonesia ialah tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor real dalam menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 4 periode masing-masing. Periode mempunyai ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia. Next slide. Perubahan perbankan dari periode 1988 sampai 2002. Periode 1988 sampai 1966. Dalam periode ini banyak bank-bank yang bermunculan berskala kecil dan menengah karena dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988. Periode 1977 sampai 1989. Dalam periode ini berbanding terbalik dengan periode sebelumnya karena banyak bank yang mengalami krisis keuangan dan perbankan. Bank Indonesia, pemerintah, dan lembaga-lembaga masyarakat melakukan rekapitalisasi perbankan hingga menelan dana 400 triliun. Periode 1999 sampai 2002, krisis pun semakin parah dan periode ini Bank Indonesia dan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Periode 2002 sampai sekarang, berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan seperti pengembangan produk derivatif atau antara lain kredit link notes serta kerjasama produk dengan lembaga lain atau reksadana dan bancassurance. Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan paket kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan UU Perbankan menggantikan UU nomor 14 tahun 1967. Sejak saat itu terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tersebut diatur kembali struktur perbankan, ruang lingkup kegiatan, syarat pendirian, peningkatan perlindungan dana masyarakat, jalan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank serta peningkatan profesionalisme para pelakunya.
Dan kini perkembangan perbankan di Indonesia sangat cepat sekali. Dengan adanya bank yang berdiri di Indonesia membuat para masyarakat dengan mudah menyimpan tabungannya di bank-bank yang sudah ada di Indonesia ini. Dengan banyaknya simpatisan masyarakat terhadap bank-bank yang berdiri menjadi salah satunya yang membuat perkembangan perbankan yang ada di Indonesia sangat pesat sekali perkembangannya. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Neta. Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami pasang surut, dimulai dari adanya ketentuan dan regulasi di bidang perbankan tahun 1988. Pemerintah memberikan kemudahan untuk mendirikan bank, cukup dengan setor modal sebesar 10 miliar saja. Pada awal tahun 90-an telah berdiri 243 bank dengan jumlah kantor sekitar 9.000 buah. Pada saat itu pemilik atau pengurus bank kurang memperhatikan faktor prudensial banking dan pengelolaan bank yang baik. Asas good corporate governance diabaikan sama sekali. Bank dijadikan kasir untuk memenuhi kepentingan pemilik, sehingga dengan seenaknya memerintahkan pengelola bank untuk mengucurkan kredit kepada kroninya atau perusahaan yang terkait tanpa memperhatikan keamanan dan kemampuan untuk mengembalikan kreditnya. Banyak ketentuan bank yang dilanggar oleh pengurus maupun pengelola bank. Sebagai contoh, batasan maksimum pemberian kredit kepada grup pemilik 10% diberikan sampai 90% dari total kredit. Pembebanan biaya pribadi dari pengelola kepada perusahaan pengelola kepada perusahaan. Definisi bank menurut UU Nomor 7 Tahun 92 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perkembangan di Indonesia saat ini semakin membaik. Meski tekanan krisis keuangan global semakin terasa, hal tersebut terlihat dari berkurangnya keketatan likuiditas perbankan dan tumbuhnya total kredit perbankan. Perekonomian Indonesia masih mengalami pasang surut. Pemerintah melakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan secara bertahap pada sektor keuangan dan perekonomian. Salah satu maksud dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi adalah upaya untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh. Dampak dari overregulate terhadap perbankan adalah kondisi stagnan dan hilangnya inisiatif perbankan. Hal tersebut mendorong BI melakukan deregulasi perbankan untuk modernisasi perbankan sesuai dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan kebutuhan ekonomi pada periode tersebut. Next. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.